Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video tentang belajar mudah akuntansi perusahaan manufaktur. Mata kuliah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dosen pengampu Ibu Indah Farmanisa. Pengertian perusahaan manufaktur. Apa sih itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu pendapatannya berasal dari penjualan. Kedua, memiliki persediaan fisik. Ketiga, proses pengelolaan produk. Keempat, mesin yang sudah berskala besar. Kelima, biaya produksi yang besar. Keenam, proses produksi yang kompleks. Dan yang terakhir, pemasaran dan penjualan. Biaya manufaktur. Biaya manufaktur terdiri dari biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi. Dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contohnya adalah kayu yang digunakan untuk membuat furniture. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dibebankan secara layak ke produk tertentu atau dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik disebut juga sebagai overhead manufaktur, beban manufaktur atau beban pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya manufaktur selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur dapat dilihat dengan gambar di bawah ini sebagai berikut. Untuk penjelasan lebih detailnya yakni kas atau aset yang dapat disudutkan dibayarkan untuk membeli biaya bahan baku, kemudian disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku. Setelah itu diminta untuk memproses barang tersebut dengan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibebankan. Setelah barang dalam proses, selanjutnya yaitu biaya barang yang telah selesai. Setelah barang selesai, kemudian dipindahkan ke persediaan barang jadi. Setelah barang tersebut jadi, kemudian selanjutnya yaitu menentukan harga pokok penjualan barang tersebut yang sudah jadi. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Aliran biaya dalam perusahaan manufaktur dapat dilihat dengan gambar di bawah ini sebagai berikut. Untuk penjelasan lebih detailnya yakni kas atau aset yang dapat disudutkan dibayarkan untuk membeli biaya bahan baku, kemudian disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku. Setelah itu diminta untuk memproses barang tersebut dengan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibebankan. Setelah barang dalam proses, selanjutnya yaitu biaya barang yang telah selesai. Setelah barang selesai, kemudian dipindahkan ke persediaan barang jadi. Setelah barang tersebut jadi, kemudian selanjutnya yaitu menentukan harga pokok penjualan barang tersebut yang sudah jadi. Aktivitas dalam perusahaan manufaktur. Sesuai dengan pengertiannya, aktivitas operasional utama dari perusahaan manufaktur adalah melakukan kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Persediaan dalam perusahaan manufaktur. Persediaan manufaktur terdiri dari yang pertama persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini adalah barang yang secara langsung dibeli dari supplier. Bahan baku ini nanti akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Pada saat akan memproduksi suatu produksi, kita akan mengambil bahan baku atau kita akan mengambil dan menggunakan raw material. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Hasil dari produksi adalah menghasilkan barang-barang yang siap dijual. Barang-barang yang siap dijual inilah yang disebut finished goods. Cirinya selanjutnya yaitu pembahasan studi kasus pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu melakukan pencatatan transaksi. Proses akuntansi pada perusahaan manufaktur sebenarnya tidak berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang, yaitu dimulai dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan ke dalam jurnal, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan neraca lajur, dan jurnal penyesuaian, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir, pembuatan jurnal pembalik. Baiklah, langsung saja kita ke dalam studi kasus pada perusahaan manufaktur yaitu PT Radit. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Yang pertama melakukan pembelian bahan baku. Sama halnya dengan perusahaan dagang, bila menggunakan metode perpetual, pembelian bahan baku akan dicatat sebagai persediaan. Bila di perusahaan dagang persediaannya adalah persediaan barang dagang atau merchandise inventory, maka di perusahaan manufaktur persediaan yang dibeli adalah persediaan bahan baku atau raw materials. Misalnya, selama bulan Desember dibeli bahan baku secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Maka atas transaksi ini, maka jurnal yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Bahan baku berada di debit senilai 5 juta rupiah dan utang usaha berada di kredit senilai 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu penggunaan bahan baku. Misalnya, selama bulan Desember 3 juta rupiah digunakan untuk produksi dan 500.000 rupiah dikeluarkan untuk penggunaan tidak langsung. Dari transaksi di atas, jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Barang dalam proses senilai 3 juta rupiah berada di debit. Pengendali overhead pabrik senilai 500.000 rupiah berada di debit, dan bahan baku berada di kredit senilai 3.500.000 rupiah. Transaksi yang ketiga yaitu pencatatan gaji dan upah. Di perusahaan manufaktur, selain harus membayar gaji bagian administrasi dan pemasaran, juga harus membayar gaji bagian produksi. Untuk lebih jelasnya misalnya yaitu selama bulan Desember total gaji yang dibayar sebesar 6 juta rupiah yang terdiri dari tenaga kerja langsung 65%, tenaga kerja tidak langsung 15%, bagian pemasaran 17%, dan bagian administrasi 7%. Jurnal yang dibuat untuk transaksi di atas tersebut adalah sebagai berikut. Beban gaji pertama di sebelah debit senilai 6 juta rupiah dan utang gaji kurang di sebelah kredit senilai 6 juta rupiah. Yang keempat yaitu pencatatan overhead pabrik selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Misalnya, selama bulan Desember overhead pabrik yang dibayar per kas senilai 1.450.000 rupiah, yang masih berupa utang usaha senilai 500.000 rupiah, penyusutan mesin dan peralatan pabrik senilai 750.000 rupiah, asuransi pabrik senilai 500.000 rupiah. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah kembali overhead pabrik berada di debit senilai 2.900.000
声がする。誰かをつって呼んでいる。日の光が少しずつ空気を。Terakhir, asuransi dibayar di muka senilai Rp200.000. Transaksi yang keempat yaitu pencatatan overhead pabrik selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Misalnya, selama bulan Desember, overhead pabrik yang dibayar per kas senilai Rp1.450.000 yang masih berupa utang usaha senilai Rp500.000, penyusutan mesin dan peralatan pabrik senilai Rp750.000, asuransi pabrik senilai Rp200.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah transaksi yang keenam, yaitu pencatatan produk jadi. Tujuan utama produksi adalah menghasilkan barang jadi yang akan dijual. Misalnya, selama bulan Desember tersebut produk jadi sebesar Rp9 juta. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah barang jadi bertambah di segala debit senilai Rp19 juta dan barang proses pada kredit senilai Rp19 juta. Transaksi yang terakhir yaitu pencatatan penjualan barang jadi. Misalnya, selama bulan Desember dijual barang jadi sebesar Rp50 juta. Dari total penjualan tersebut, 75% dibayar tunai, sisanya kredit. Harga pokok barang jadi yang dijual adalah Rp29.250.000. Untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Kas bertambah di sebelah debit senilai Rp77.500.000. Utang usaha bertambah di debit Rp13.500.000 dan penjualan berada di kredit Rp50 juta. Harga pokok penjualan berada di debit Rp29.250.000 dan barang jadi berada di kredit senilai Rp29.250.000. Berikut adalah jurnal umum selama bulan Desember. Secara total dicatat dalam jurnal di bawah ini sebagai berikut. Setelah pencatatan transaksi, selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Sama halnya dengan di perusahaan jasa dan dagang, seluruh transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal wajib untuk diposting ke buku besar. Berikut adalah buku besar PT Radit per 1 Desember 2015 sebagai berikut. Setelah posting ke buku besar, selanjutnya yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah posting dilakukan, maka selanjutnya yaitu membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Angka-angka yang dimasukkan dalam neraca saldo adalah angka-angka yang terdaftar di dalam buku besar. Berdasarkan pada buku besar neraca saldo di atas, maka neraca saldo pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Setelah neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur tidak berbeda dengan perusahaan dagang, yaitu terdiri dari yang pertama, penyusutan persediaan atau inventory shrinkage atau kekurangan persediaan. Yang kedua, beban akrual atau accrual expense atau kewajiban akrual. Yang ketiga, pendapatan akrual atau accrued revenues. Yang keempat, beban ditangguhkan atau deferred expense. Yang kelima, pendapatan yang ditangguhkan atau deferred revenues. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap. Yang ketujuh, penyisihan piutang tak tertagih. Salah satu contoh akun yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian manufaktur yaitu misalnya akun pendapatan akrual atau accrued revenue. Misalkan pada tanggal 31 Desember terdapat pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp543.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember penyesuaiannya yaitu piutang bunga bertambah di sebelah debit senilai Rp543.000
dan pendapatan bunga pertama di sebelah kredit senilai Rp543.000. Setelah jurnal penyesuaian, selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. 誰かを Neraca ずっと呼ん saldo でいる setelah penyesuaian PT Rabit 日の光が yakni 少しずつ sebagai 空気を berikut. Berikutnya neraca lajur. Untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan, maka disusunlah neraca lajur. Di dalam neraca lajur berisi kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan laba ditahan. Ketiga, laporan posisi keuangan. Keempat, laporan arus kas. Yang mana laporan laba rugi pada sistem pencatatan virtual, laporan laba rugi antara perusahaan jasa dan manufaktur adalah sama, yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung pada PT 誰かを Radit. ずっと呼んでいる Berikut laporan laba rugi bentuk langsung pada PT Radit. Dua, laporan laba ditahan. Berikut laporan laba ditahan pada PT Radit. Adanya laba ditahan sebesar 25.900.000, laba bersih sebesar 82.519.000, maka hasilnya laba ditahan sebesar 108.419.000. 3. Laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk akun. Berikut laporan posisi keuangan untuk bentuk akun. Kedua, bentuk laporan. Berikut laporan posisi keuangan bentuk laporan pada PT Radit. Yang terakhir, laporan arus kas. 誰かの声がする Berikut laporan 誰か arus kas 誰 pada かをず PT っと呼んでい Radit. る誰かをず Adanya っと呼んでい kas る sebesar 12.800.000, 日の光が少しずつ空気を penjualan sebesar 30.500.000, dikurang pembayaran beban operasional sebesar 7.450.000, maka hasilnya 30.050.000. Dicatat sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Maka kas dan pembayaran beban operasional tersebut dijumlahkan, terdapat arus kas sebesar 42.850.000. Selanjutnya, jurnal penutup. Karena akun-akun nominal sudah terakumulasi ke laba ditahan, maka akun-akun nominal tersebut harus ditutup. Maka saldonya harus nol. Jurnal penutup yang dibuat untuk PT Radit adalah sebagai berikut. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. 誰かの声がする Neraca saldo setelah誰かを penutupan ずっ adalah と呼んでい sebuah る daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Hasil perhitungan saldo rekening dalam neraca harus sama dengan jumlah saldo rekening yang telah dihitung di closing jurnal sebelumnya. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akurat expense dan akurat revenue, maka pada awal periode di saat perusahaan akan memulai untuk mencatat transaksi di periode yang baru, sebaiknya perusahaan membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat di periode sebelumnya. Dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat oleh PT Radit, maka jurnal pembalik yang sebaiknya dibuat adalah sebagai 誰かの声がする誰かをずっと呼んでいる